akan jadi trendsetter baru di sepak bola dunia, bahwa lemparan ke dalam. Dari tim yang sekarang boleh katakan tim juara, idealnya untuk nanti kita menuju Piala Asia itu berapa orang yang bisa ikut di dalam tim senior nanti ya? Harusnya euforia kita juara SEA Games ini berlanjut di Piala Dunia. Ya kan? Piala Dunia kick off 20 Mei 2023. Di Manahan atau di mana ya? Harusnya di kick off itu di GBK, gitu kan, tapi kemudian batal pindah ke Argentina. Nah, itu yang saya khawatirkan karena kalau kita mendata bahkan itu yang juara kita AFF yang tingkat junior juga Indra Safri juga, itu pemain yang jadi kayaknya hanya 1-2 gitu. Dari itu juga mengkritisi soal kompetisi ke depan, misalnya selalu terlambat kalau kita kemudian regulasi kompetisi mewajibkan klub memainkan minimal 45 menit usia U23. Terlalu jauh. U23 ini harusnya ya kita juara kali ini kan istilahnya kan pemain lokal semua. Betul. Pelatih lokal juga. Betul. Padahal di senior kita ada konsep naturalisasi, ada pemain ada pelatih asing. Nah, ini bagaimana dua hal yang kontradiktif ini. Selain jenjang tim nasional ini harus berlanjut gitu kan, yang paling menarik adalah pelatihnya juga harus berlanjut gitu. Saya melihat sosok Indra Safri ini sudah komplit untuk urusan junior. Bravo Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari bersejarah. Baru saja kita saksikan bersama Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games sejak penantian 32 tahun yang lalu. Dan kita akan bahas semuanya, baik teknis dan non teknis, bersama rekan saya yang sudah tak asing lagi, yaitu Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung Akmal? Kabar gembira dan sangat luar biasa. Ya. Tadi sebelum kita syuting sempat juga kita ngambil nafas karena terharu. Iya, betul. Apapun juga, demi merah putih kita harus bersatu untuk terus mengibarkan sangsaka merah putih di udara. Tapi tidak lupa untuk selalu memberikan kritikan agar kita tidak sombong atau lupa diri. Bagaimana menurut Bang Amal nih? Ya, betul sekali bahwa ini adalah sejarah yang dicetak oleh bangsa kita. Dalam hal ini adalah para pemain tim nasional Indonesia di bawah arahan Indra Safri. Setelah 32 tahun kita kembali juara dengan skor yang sangat fantastis. Bahkan kalau kita menyaksikan pertandingan selama 120 menit itu bikin tegang segala-galanya gitu kan. Apalagi tadi di 90 menit sudah berpikir kita akan menang, tapi ternyata masih dilanjutkan dan kemudian Thailand bisa membuat kedudukan sama 2-2. Paling dramatis ya itu gol Yat Sakon Burapa pada menit ke 98, di mana Coach Indra Safri, manajer Pak Sumarji dan para ofisial lain sudah masuk ke lapangan, dipikir pertandingan sudah selesai, ternyata belum. Ternyata peluit dibunyikan untuk tendangan bebas, dan tendangan bebas itulah yang kemudian berbuah gol untuk Thailand dan membuat pertandingan harus dilanjutkan lewat perpanjangan waktu. Itu nggak ada unsur prank dari wasit ya? Betul, tidak ada itu, tidak ada prank dari wasit. Dan kalau kita lihat pertandingan itu justru akan sangat menarik ketika kemudian pertandingan akhirnya harus berjalan tidak komplit pemainnya, di mana di menit-menit krusial Komang Teguh bersama dengan Sopan Wat Rakyat, pemain dari Thailand, di kartu merah di menit 94. Ini sebenarnya sayur atau perang yang terjadi sesungguhnya ada di sini. Di menit 94 dua pemain dapat kartu merah, tapi kemudian injury time 4 menit berikutnya Thailand bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Tapi Thailand menjadi hilang permainannya ketika kemudian Jonathan Kemde dan Terasa Piemai itu mendapatkan kartu merah. Jadi Thailand hanya bermain 8 melawan 10. Nah, ini yang kemudian membuat kita akhirnya di atas angin untuk bisa memenangkan pertandingan lewat gol Irfan Jauhari, kemudian juga Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra menutupnya di menit 120. Dan saya pikir ini kemenangan moral buat para pemain tim nasional kita, bisa mengalahkan Thailand, dan ini harus menjadi modal dasar ya ke depannya untuk sepak bola kita, bahwa juara SEA Games itu bukan segala-galanya. Itu yang harus dipahami, bahwa juara SEA Games hanya batu loncatan awal dari masa depan sepak bola Indonesia ke depannya. Karena
SEA Games kan levelnya level Asia Tenggara, apalagi ini kelompok umur gitu kan. Tapi melihat pertandingan hari ini, saya melihat bahwa ada kepercayaan diri yang tinggi dari para pemain setelah kita mengalahkan Vietnam 3-2 di semifinal, kemudian di partai final tidak ada perasaan sungkan, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir berhadapan dengan Thailand. Para pemain tampil lepas. Sampai akhirnya kuncinya ada di 2 gol yang dicetak oleh Ramadan Sananta ya di menit 21 sampai dan menit 45, di mana sebenarnya gol ini bukan dari sebuah skema permainan. Gol yang terjadi dari Sananta ini karena kesalahan pemain lawan, pemain Thailand gitu. Yang pertama lemparan ke dalam dari Alfredo Dewangga yang menggantikan peran Arhan Pratama. Di semifinal 2 gol lewat lemparan ke dalam, dan kali ini di final 1 gol lewat lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Alfredo Dewangga kemudian disambut oleh Ramadan Sananta. Nanti akan banyak cerita tuh. Ternyata Indonesia itu berbahaya lemparan ke dalam Justru ini sudah jelas pada saat awal lagi bahwa dengan lemparan ke dalam itu membuat suatu situasi berubah. Bisa jadi nanti semua pemain diharapkan bisa melakukan lemparan ke dalam dengan yang cukup jauh. Betul, akan jadi trendsetter baru di sepak bola dunia bahwa lemparan ke dalam itu hampir sama dengan tendangan bebas gitu kan, tendangan penjuru yang bisa membahayakan. Tinggal bagaimana kelanjutan ke depannya tim nasional U22 ini, apakah bisa kemudian meningkatkan level permainannya untuk menjadi tim inti untuk tim senior. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau menurut saya kita harus bersyukur dengan kemenangan yang diraih, karena ini adalah emas ketiga kita sepanjang sejarah SEA Games sejak kita ikut pada 1977, kita juara 1989. Kemudian juara 1991 dan sekarang juara 2023. Tapi perlu diingat bahwa capaian 89 dan 91 itu berbeda dengan sekarang. 89 91 pemain senior yang tampil. Sementara sekarang adalah pemain junior usia 22 tahun. Yang artinya ke depan pemain-pemain ini punya tanggung jawab. Apakah kemudian misalnya mereka ini selesai di level junior, apakah kemudian mereka ternyata bisa menjaga konsistensi penampilan mereka sehingga mereka menjadi pondasi kekuatan di level senior gitu kan. Ya, itu dia kan di SEA Games ini kan tim junior katakan kan U22. Sedangkan sebetulnya untuk strata FIFA ini yang kita hadapi nanti adalah Piala Asia kan gitu. Karena itu yang diakui oleh FIFA kan gitu kan, dan itu jelas juga akan menaikkan ranking kita. Nah, kira-kira dari tim inti yang sekarang juara ini itu apakah semuanya akan dibawa langsung ke tim Asia atau ada campur-campur, ada tambal sulam seperti itu, Mas? Saya pikir akan ada tambal sulam, apalagi misalnya pelatih Sintayong kan sudah merekomendasikan naturalisasi kan. Pasti itu akan dibawa, artinya itu catatan kalau Sintayong diperpanjang kan? Iya, tapi kan kabar terakhir adalah Sintayong tetap melanjutkan sampai kontraknya selesai, artinya masih ada event-event atau istilahnya friendly match dan sebagainya yang bisa juga menaikkan nilai tawar Sintayong. Misalnya hasilnya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, kan kita tidak tahu. Apalagi kalau misalnya kemudian main-main naturalisasinya sudah masuk, apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan, permintaan sudah diberikan, apakah kemudian hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Ini kan pasti ditunggu. Jadi Ketua Umum PSSI sekarang kan sebenarnya menunggu sampai Desember 2023 akhir kontrak Sintayong, apakah kemudian akan melanjutkan atau kemudian mengganti dengan pelatih lain. Sekarang setidaknya dalam tanda kutip nih ya, Sintayong dalam posisi sedikit tertekan dengan apa yang dihasilkan oleh Indra Sapri di SEA Games kali ini, karena waktu 2 tahun lalu Sintayong memimpin tim nasional SEA Games hanya meraih medali perunggu gitu kan. Ya apapun juga selama era Sintayong itu kan kita tidak pernah juara kan gitu. Sedangkan sekarang Indra Safri yang katakan tanda kutip mepet waktunya, tapi malah juara gitu kan. Di tangan Sintayong kan kita runner up AFF, kemudian perunggu. Sayangnya waktu kita juara Piala AFF U22 2019 tapi kita tidak tampil di Piala AFF 2022 karena urusan COVID waktu itu. Tapi lucunya disampaikan bahwa COVID, tapi anak-anaknya tetap main di kompetisi. Ini kan yang lucu. Akhirnya kita tidak bisa mempertahankan gelar juara. Tapi balik lagi bahwa yang paling penting saat ini adalah medali emas SEA Games yang kita raih, bukan kemudian menjadi prestasi mercusuar gitu. Jangan sampai kemudian ada yang merasa berjasa luar biasa kita meraih medali emas, tapi sebenarnya medali emas ini kan event junior gitu kan. Kalau kemudian misalnya Olimpiade dan sebagainya sama, tim-tim Eropa yang hebat
Spanyol dan sebagainya, Perancis, Argentina, kemudian tim-tim dunia melihat Olimpiade misalnya sebagai batu loncatan aja untuk kemudian membuktikan bahwa tim ini yang muda ini bisa melanjutkan estafeta di level senior. Nah, kalau kemudian bisa melanjutkan itu, misalnya ada istilah dulu golden generation, gitu kan. Belgia, Italia punya golden generation. Tapi kan banyak juga misalnya pemain-pemain dunia yang juara Piala Dunia U20, tapi kemudian hilang begitu saja setelah level senior. Nah, ini menjadi tanggung jawab nih. Fajar Faturrahman punya tanggung jawab, Beckham punya tanggung jawab, Irfan Jauhari punya tanggung jawab, Ramadhan Sananta punya tanggung jawab untuk menjaga performanya, bahkan kalau bisa lebih. Nah, dari tim yang sekarang boleh katakan tim juara, idealnya untuk nanti kita menuju Piala Asia itu berapa orang yang bisa ikut di dalam tim senior nanti ya? Ya, kalau kita lihat kan posisi-posisi intinya pasti akan dibawa ke senior gitu kan. Misal di posisi striker, Sintayong misalnya masih butuh striker yang target man, tipikal target man. Dan itu ada di sosok Ramadhan Sananta. Untuk gelandang udah pasti ada Marcelino Ferdinand itu kan. Kemudian belakang ya Rizky Ridho sudah pasti ada. Kemudian soal jaminan itu ya. Kemudian ada Hernando Ari. Intinya posisi utama itu ada di situ. Kemudian juga ya Sintayong juga harus melihat posisi-posisi penting lainnya, misalnya ada Witan. Kemudian juga yang paling menarik adalah munculnya nama baru Ananda Raihan yang sangat menonjol di pertandingan kali ini, termasuk ya Fajar Faturrahman, pemain yang cukup menonjol di SEA Games kali ini, yang dalam tanda kutip kemarin-kemarin sedikit terlupakan, padahal prestasinya memang cukup bagus sekali, termasuk permainannya juga cukup stabil di Borneo FC. Nah, ini yang bisa menjadi pondasi-pondasi tim nasional kita ke depan, atau setidaknya mereka masuk dalam kombinasi pemain senior dan pemain muda potensial untuk persiapan Piala Asia atau FIFA Matchday atau pertandingan-pertandingan penting lainnya di bawah arahan pelatih Sintayong. Ya. Dalam suatu keberhasilan seperti yang baru kita rasakan ini, itu kan tidak bisa dikatakan sesuatu yang instan, kan? Pasti ini juga merupakan pembinaan dari yang dulu-dulu begitu. Jadi tidak boleh merasa ini yang terhebat, karena tidak ada prestasi yang instan kan gitu kan. Yang saya khawatirkan kadang-kadang ada yang tim juara, tapi yang sering muncul bukan timnya, bukan manja timnya. Ini juga perlu bagaimana supaya masyarakat bisa memahami hal itu gitu. Betul, yang paling penting adalah bahwa kalau kemudian para pemain dan pelatih ini membawa tim nasional Indonesia juara, maka mereka yang paling pertama berhak untuk merayakannya gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka ini musim, ya mohon maaf, ini musim politik gitu kan, menuju 2024, jangan sampai kemudian ada pendompleng-pendompleng yang masuk ke dalam untuk kepentingan politik 2024 yang pada akhirnya membuat sepak bolanya kembali dikorbankan di sisi jangan ini. Jangan tiba-tiba gitu kan. Ada sesuatu kepala daerah, tiba-tiba ujung-ujung foto bersama. Betul. Dan yang paling menarik adalah harusnya euforia kita juara SEA Games ini berlanjut di Piala Dunia. Ya kan? Piala Dunia kick off 20 Mei 2023. Di Manahan atau di mana ya? Harusnya di kick off itu di GBK gitu kan, tapi kemudian batal pindah ke Argentina. Nah, ini kan problem kita ya. Harusnya ini simultan. Paling menarik memang kemarin ketika kemudian kita sukses di SEA Games 2023 meraih medali emas, kemudian kita sukses juga sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dan pastinya ini akan jadi tonggak baru transformasi sepak bola kita ke depannya. Bahwa ke depan yang harus menjadi PR berat kita adalah pembinaan harus lebih hebat gitu kan, pembinaan. Bahkan kalau bicara misalnya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, itu harus dari mulai tingkat-tingkat sekolah dasar, itu semua sepak bola digalakkan gitu kan, sampai kepada Menpora yang sekarang Dito Aritejo yang mengatakan bahwa Tarkam harus disemarakan, dijalankan seluruh daerah. Ini kan bagian dari impres. Nah, yang kedua adalah kompetisinya juga harus sehat gitu kan. Nah, itu yang saya khawatirkan karena kalau kita mendata bahkan itu yang juara kita AFF yang tingkat junior juga Indra Safri juga, itu pemain yang jadi kayaknya hanya 1-2 gitu. Dari katakan dari 25 atau 22 pemain. Iya, nah ini kan khawatirnya kita gitu juga, mereka luar biasa di SEA Games tapi kemudian ketika masuk ikut kompetisi bersama klub-klubnya, mereka masuk kepada kolam yang kotor, yang banyak virus, yang yang tidak sehat, sehingga kemudian mereka bibit-bibit potensial yang harusnya berkembang menjadi ikan-ikan yang sehat
gitu kan. Tapi kemudian akhirnya ikut terpengaruh oleh virus-virus kompetisi kita yang diatur-atur gitu kan. Nah ini yang harus menjadi PR tentunya buat pengurus PSSI saat ini, bahwa ini aset kita yang juara SEA Games harus dilindungi dari popularitas yang berlebihan, kemudian dilindungi dari star syndrome, kemudian dilindungi dari orang-orang yang ingin memanfaatkan prestasi yang mereka dapatkan, sehingga kemudian mereka bisa melihat masa depan sepak bola berikutnya, bahwa setelah SEA Games level selanjutnya adalah Piala Asia gitu kan. Itu sekali lagi jangan sombong atau terlalu percaya berlebihan, karena SEA Games ini kan masih katakan level yang kita anggap rendah lah ya. Betul. Karena masih ada Piala Asia dan ada Piala Dunia. Kan semua ujung-ujungnya cita-cita di Piala Dunia kan. Yang menarik menurut saya selain itu adalah selain jenjang tim nasional ini harus berlanjut gitu kan. Yang paling menarik adalah pelatihnya juga harus berlanjut gitu. Saya melihat sosok Indra Sapri ini sudah komplit untuk urusan junior. Sekarang bicara pelatih ini. Menurut pernyataan Akmal gimana antara pelatih Sinteyong yang katakan itu luar negeri atau asing dengan Indra Sapri yang lebih kalem, dan Indra Sapri itu kan bukan pemain terkenal. Kalau Sinteyong kan pemain Piala Dunia. Ini perbedaannya apa nih antara yang kalem tapi dengan yang famous seperti ini? Iya, setiap pelatih kan punya karakter masing-masing, punya ciri khas masing-masing, dan punya strategi masing-masing. Ada seharusnya antara Sinteyong dengan Indra Sapri harus saling mengisi ke depannya gitu kan, sehingga kemudian bisa dikombinasikan apa yang dimiliki Indra Sapri dengan apa yang dimiliki Sinteyong ke depannya. Kalau saya lihat misalnya Sinteyong kan lebih staying power, kekuatan dengan fisik dan sebagainya mainnya. Kalau Indra Sapri lebih kepada ball position yang harus diutamakan ya. Kemudian anak-anak bermain dengan lebih tenang, lebih sabar untuk kemudian melihat peluang dan celah lawan dan masuk untuk bisa mencetak gol gitu. Sementara Sinteyong lebih kuat soal fisik, itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya soal religiusitas gitu kan. Dimana Indra Sapri kan dengan trennya sujud syukur dan sebagainya, sementara misalnya mohon maaf Sinteyong pernah berkata, kenapa sih kita harus berdoa bertanding sepak bola kan gitu kan. Kenapa harus puasa juga. Kenapa harus puasa juga. Nah ini hal-hal yang semacam ini ke depan saya pikir udah bisa saling mengisi. Apalagi kemudian Sinteyong juga ada di SEA Games kemarin untuk memberikan masukan kepada Indra Sapri. Jadi Sinteyong sekarang saya melihat lebih mulai mengenal karakteristik Indonesia, budaya Indonesia. Sehingga kemudian kedepannya saya yakin akan lebih mudah untuk melanjutkan apa yang menjadi program dia, walaupun misalnya banyak hal-hal yang orang kan bentur-benturkan dan sebagainya gitu kan. Ya sekarang misalnya kalau ke depan Indra Sapri memang harus ke depan harus diberi kesempatan untuk tim nasional senior. Kenapa ke depan harus diberikan kesempatan? Di level junior sudah banyak prestasi, sudah hampir komplit prestasinya kan, juara U19, juara U22, juara SEA Games gitu kan. Tinggal level senior misalnya juara Piala AFF gitu kan. Nah, ini kan PR-PR yang ke depannya mungkin bisa dipikirkan oleh para pemangku kepentingan sepak bola kita, bahwa kita sekarang juara SEA Games sama dengan Vietnam. Vietnam kan juara SEA Games misalnya pada 2013 salah kan, juara SEA Games 2013 juara SEA Games pada 2015. Kemudian setelah itu sepak bola mereka kan bangkit, kontinuitas bangkit dengan Pak Hanseo-nya di sana gitu kan. Mereka kemudian juara SEA Games 2 kali beruntun, kemudian juara Piala AFF lagi gitu kan. Nah ini juga yang harus dibuktikan oleh Indonesia setelah juara SEA Games ke depan, seperti Vietnam loncat ke Piala AFF, setelah Piala AFF kemudian kejar prestasi di Piala Asia. Vietnam kan seperti itu, U20 mereka di Piala Asia waktu itu kan masuk final, bahkan menjadi runner up kalah dari Uzbekistan. Nah PR-PR ini yang harus kemudian dibawa pulang oleh pengurus PSSI yang ya euforia boleh lah, bersenang-senang boleh, tapi kemudian tugas ke depan adalah bagaimana memperbaiki ekosistem sepak bola kita sehingga menjadi ekosistem yang sehat, pembinaannya bagus, kompetisinya bagus, tim nasionalnya pasti bagus. Tapi jangan lupa juga bahwa di kompetisi itulah kita harus benar-benar membuat kompetisi yang fair. Betul. Karena pemain muda kita akan bermain di kompetisi itu. Betul. Saya juga mengkritisi soal kompetisi ke depan misalnya, selalu terlambat kalau kita kemudian regulasi kompetisi mewajibkan klub memainkan minimal 45 menit usia U23. Terlalu jauh. U23 ini harusnya ya udah jadi pemain senior gitu kan. Yang sudah profesional, mereka tidak punya kemampuan ya mereka harus
bersiap untuk hilang dari peredaran sepak bola nasional. Jadi harus diturunkan U19, U18, U17 misalnya kan, yang kemudian diorbitkan. Dengan begitu regenerasinya akan jadi lebih cepat. Tapi kalau U yang di bawah 20 apa nggak terlalu tulangnya masih muda berhadapan dengan adu body fisik dengan tim senior di kompetisi gitu? Ya kalau usia 17, U18 kan mereka klub-klub itu punya akademi. Setidaknya kan bisa dimasukkan mereka gitu kan. Sebagai contoh misalnya di Barcelona udah usia 15 kemarin yang masuk main kan, Yamin itu kan, dan itu jadi generasi baru buat sepak bola di Akademi La Masia yang kemudian diorbitkan. Kan sebenarnya bisa kayak Persebaya mengorbitkan Marcelino Ferdinand, kan setelah itu Persebaya juga bisa mengorbitkan pemain-pemain lain. Nah, PSM mengorbitkan Ananda Raihan, ya kan, ke depan akan ada lagi yang diorbitkan. Nah, harusnya semua klub berpikir seperti itu dengan mempercepat proses regenerasinya. Jadi bukan usia 23 yang harus masuk regulasi, tapi misalnya usia 19 lah gitu. Karena usia 19 penting untuk dimainkan karena ada Piala Dunianya U20. Ya kan, kalau U23 mau main di mana gitu kan. Kalau U23 terlalu jauh dan harusnya sudah masuk senior. Sekarang misalnya pemain SEA Games aja usia 22 tahun, ya kan? Kenapa kemudian U23 yang dimainkan? Udah lewat gitu kan. Jadi kalau mau ya U19, U18 untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia U20 gitu kan. Dari U20 untuk menuju SEA Games. Nah, itu kan yang kemudian bisa jenjang itu yang harus dimanfaatkan gitu. Asia ada U berapa nanti Piala Dunia kan seperti itu. Iya, jadi kan mereka juga matang selain dari akademi, dari Elite Pro Academy, mereka matang juga di kompetisi profesional. Dan itu yang kemudian negara-negara lain sudah mulai mengembangkan itu. Jepang misalnya, atau di Asia Tenggara ya Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia sudah mengembangkan itu semua gitu. Jadi dengan segala kita bersyukur setelah juara, tapi tantangan kita di depan banyak, maka PSSI juga harus lebih cepat satset kalau satset itu salah satu membuat timnya yang komplit dong, jangan hanya tim itu aja. Karena segera ini jangan sampai euforia ini hilang gitu kan. Iya, kalau kata Bung Karno kan lebih mudah merebut dibanding mempertahankan. Nah, ini kan PR ke depannya setelah kita juara SEA Games, ke depannya apakah kita bisa mempertahankan prestasi kita menjadi juara SEA Games ini atau menaikkan levelnya gitu. Terakhir dong, Almal. Ini kita juara kali ini kan istilahnya kan pemain lokal semua. Betul. Pelatih lokal juga. Betul. Padahal di senior kita ada konsep naturalisasi, ada pemain ada pelatih asing. Nah, ini bagaimana dua hal yang kontradiktif ini gimana? Cara titik tengahnya, atau kita harus milih salah satu model yang ada seperti ini? Ya, yang pasti jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan akan meledak gitu kan. Nah, maksudnya tidak dibenturkan gimana? Misalnya proses naturalisasi ya harus jalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku gitu kan. Jangan kemudian seperti sekarang orang tiba-tiba jadi warga negara Indonesia, jadi warga tanpa ada sebuah proses pengenalan budaya terlebih dahulu. Benar, mereka punya darah Indonesia, tapi kan kemudian untuk menjadi warga negara Indonesia jangan kemudian orang luar mau Indonesia, kita mau masuk tim nasional gitu, targetnya gitu semua, seolah-olah dengan dia kemudian jadi warga negara Indonesia dia akan menjadi pemain nasional gitu. Ini kan problem yang harusnya dipecahkan oleh para stakeholder sepak bola kita, bahwa ya kalau mereka kemudian mau jadi warga negara Indonesia ya silakan, kalau kemudian mereka nantinya punya prestasi di sepak bola pasti masuk tim nasional. Jangan sampai kemudian pindah warga negara sebagai batu loncatan harus masuk tim nasional. Itu kan itu yang ramai di luaran sana dibicarakan. Wah, kita udah tidak bisa nih masuk tim nasional Belanda, udahlah melamar ke Indonesia, kita pasti jadi pemain tim nasional gitu. Tapi kan banyak juga akhirnya yang lewat cara itu hanya 2-3 kali main, setelah itu selesai karirnya di tim nasional Indonesia. Nah, kalau seperti itu kan mubazir sebenarnya. Ya, mungkin harus dibatasi kali ya, yang naturalisasinya 2-3 orang saja. Kalau menurut saya sih sekarang sudah cukup ya. Sudah cukup. Kalau mau ke depan ya prosesnya harus proses sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2006 gitu kan. Jangan sampai kemudian orang belum pernah berjuang untuk bangsa Indonesia dinaturalisasi lewat jalur khusus, di mana jalur khusus itu hanya diberikan oleh negara kepada orang-orang yang memberikan sumbangsi kepada bangsa ini gitu kan. Sementara belum memberikan sumbangsi sudah diberikan hak istimewa. Ini kan terbalik bangsa kita gitu. Jadi menurut saya cukup, kemudian kita fokus ke depan adalah melakukan pembinaan di sektor sepak bola kita saat ini yang ada, pembinaan usia muda. Kalau kemudian mau pemain-pemain keturunan itu ya udah ikut saja sama kita untuk ikut pembinaan. Misalnya tidak harus di Indonesia ya, dia ikut pembinaan di luar ya tidak masalah, tinggal kemudian didata,
prosesnya berapa, 5 tahun, misalnya 4 tahun, jangan sampai kemudian jalur khusus terus yang dilakukan, dan ini bahaya buat masa depan sepak bola kita kalau lewat jalur khusus segala sesuatunya, akhirnya kita berpikir prestasi itu instan. Ya itu dia, tidak ada yang instan. Iya, ya, gitu. akhirnya jual beli ini human trafficking. Ini kan bahaya gitu. Yang pasti kita ucapin selamat dulu buat tim nasional kita, selamat meraih medali emas, dan kita semua rakyat Indonesia bangga dengan prestasi yang diraih. Ya. Dan jangan lupa masih banyak PR. Betul. Bagaimana mengkombinasikan antara timnya Indra Safri dan timnya Sinteyong lah, katakan gitu kan, agar berpadu satu demi merah putih dan terus bangga dengan Garuda di dadaku. Adios, Cocomeo Channel.